Ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara perlombaan pidato se-Desa Pedang Kamulian akan dilaksanakan ataupun akan dimulai. Marilah kita untuk menghemat waktu, kita panggil peserta. Di sini mungkin kami tidak akan menyebutkan peserta dari mananya. Yang akan kami panggil yaitu nomor undiannya saja untuk menjaga kenetralannya gitu. Jadi kita panggil undian yang pertama. Lomba pidato Desa Pedang Kamulian dipersilakan untuk naik ke panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah wa ja'alal qur'ana imama wa walil alamin ar-rahmah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqilah bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasah wa min Sabang ila Merauke wilayah la alla baladatun thayyibatun wa raf'un ghafur amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Pedang Kamulian beserta stafnya, dan yang saya hormati Dewan Juri yang profesional serta teman-temanku generasi milenial kebangsaan Indonesia yang berbahagia. Hadirin rahimakumullah. Di negeri kita saat ini sedang ramai membicarakan kemerdekaan. Maka pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan tema yang berjudul Memaknai Kemerdekaan dengan Sudut Pandang Islam. Hadirin rahimakumullah. Maknanya dalam mensyukuri terbebasnya kita dari diperbudak oleh hamba-hamba yang zalim, mengambil hak kita sekaligus merendahkan kemanusiaan di negeri ini, menebarkan kehinaan, maka kita harus syukur atas apa? Bukan syukur kita adalah karena kita bisa bebas berbuat apa saja, bukan itu. Akan tetapi harus kembali ke belakang. Karena penjajah adalah membawa kezaliman yang mengajarkan ketidakbaikan, menjauhkan kita dari Allah, mengambil hak kita, maka kita harus syukur atas apa? Bukan syukur kita adalah karena kita hadirin rahimakumullah. Kalau kita membuka Al-Quran secara fitrah disebutkan manusia itu terlahir dalam keadaan suci, bebas, merdeka. Ia tidak dalam kendali atau kuasa siapapun kecuali Zat yang maha menciptakannya itu sendiri, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Kemerdekaan itu bukanlah bebas tidak terbatas. Salah satu definisi kemerdekaan yang paling dahsyat itu terjadi ketika salah satu prajuritnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Ribi bin Amir, ketika ditanya oleh Panglima Rustum dari Persia, apakah kemerdekaan itu? Ia menjawab, kemerdekaan itu
oleh Allah untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju peribadahan kepada Sang Holik, penciptanya seluruh makhluk, membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia akhirat, dan membebaskan manusia dari kezoliman menuju keadilan Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada undian yang pertama yang telah melaksanakan tugasnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan juga Dewan Juri yang terhormat dipersilahkan untuk membubuhkan nilai-nilainya. Baiklah, kita panggil peserta selanjutnya, yaitu dengan nomor undian keempat. Dipersilahkan untuk naik ke panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhshi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Al-ayat sadaqallah. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Pidato, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara lomba serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa melaksanakan lomba pidato tanpa suatu halangan apapun. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tintanya, lalu pepohonan Allah jadikan sebagai penanya, dan dedaunan Allah jadikan sebagai kertasnya, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi akhirul zaman, Nabi yang lahirnya pun mengguncangkan alam semesta, yang membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah dia? Tiada lain dan tiada bukan, the best man in the world, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan diberi syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ikhwatul muslimin rahimakumullah.
Pertama, saya sampaikan pada malam kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk The True Meaning of Independence, hakikat makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Sekarang kita telah masuki bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan negara kita Indonesia. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang silam. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Dan kemerdekaan kita ini tidak lepas dari perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa, generasi muda, harusnya selalu perbanyak bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan keamanan tanah air yang kita rasakan sampai saat ini. Syukur ini menjadi pemantik terus ditambahkannya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang padahal jika kita ingin menghitungnya maka tidak sanggup kita melakukannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Hadirin rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bahwa kita sebagai generasi muda harus selalu meneladani nilai-nilai dan semangat para perjuangan para pahlawan kemerdekaan, seperti keteguhan dalam memegang prinsip, keberanian dan kesabaran dalam meraih tujuan. Nilai-nilai ini harus diaplikasikan oleh elemen bangsa dalam mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Yang pertama adalah nilai keteguhan dalam memegang prinsip. Para pahlawan kita oleh Allah dikaruniai keteguhan dan kekuatan hati untuk senantiasa istiqomah berjuang dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda dan iming-iming para penjajah. Mereka berjuang dengan pengorbanan jiwa raga tanpa adanya rasa lelah dan putus asa, dan berhasil mengusir para penjajah dari bumi pertiwi. Sebagai sebuah ikhtiar batin, marilah kita membacakan doa yang sudah termasyhur dan termaktub dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang kedua adalah nilai keberanian. Jika pahlawan dulu berani mengangkat senjata untuk mengusir penjajah, maka tugas kita saat ini adalah berani mengusir kebodohan dan ketertinggalan sebagai modal menjaga kemerdekaan, serta optimis dan berani menghadapi masa depan dengan menjadi jiwa yang kuat yang didukung dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga adalah nilai kesabaran dalam meraih tujuan. Kita perlu menyadari bahwa para pahlawan berjuang bukan hanya setahun dua tahun saja, melainkan beratus-ratus tahun dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa ada rasa lelah dan putus asa demi meraih kemerdekaan. Nilai-nilai kesabaran ini harus kita aplikasikan sebagai generasi muda, seperti kesabaran belajar bagi para generasi muda, kesabaran bekerja bagi para orang tua, dan kesabaran dalam menghadapi tantangan perubahan zaman bagi seluruh elemen masyarakat. Hadirin rahimakumullah, oleh karenanya pada momentum kali ini marilah kita kuatkan lagi rasa syukur kita, dan semoga kita bisa meneladani nilai-nilai dan semangat para perjuangan pahlawan kemerdekaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tepuk tangan untuk peserta kedua yang telah melaksanakan tugasnya, dan juga kepada seluruh dewan juri dipersilahkan untuk membubuhkan nilai-nilainya. Baiklah, dan juga informasi kepada seluruh peserta rebana apabila mau berganti pakaian ataupun bisa beristirahat di Gor Desa Pedang Kamulyan. Maka para peserta di mana baik biasa menunggu di Gor Desa Pedang Kamulyan ataupun di depan panggung. Marilah kita lanjutkan, kita panggil undian yang selanjutnya, yaitu undian yang ke-5. Dipersilakan untuk naik ke panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Alhamdulillah, berkat Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua bisa berkumpul dalam acara memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Dan insya Allah saya akan menyampaikan tema hakikat makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Hadirin rahimakumullah, bulan ini adalah bulan yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Sebuah peristiwa bersejarah terjadi di bulan ini, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu diproklamirkannya kemerdekaan negara Republik Indonesia, yang alhamdulillah sampai hari ini kita semua bisa menikmati hasil pengorbanan dan perjuangan selama 79 tahun lamanya. Maka dari itu, hakikat makna kemerdekaan bagi kita adalah bukan hanya menikmati kemerdekaan saja, tapi kita harus bisa menjaga dan merawat hasil pengorbanan dan perjuangan para pahlawan yang rela mandi keringat dan darah, korban harta dan nyawa. Betul? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya, berpegang teguhlah engkau pada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Hadirin rahimakumullah, intinya bagi kita bangsa Indonesia harus bersatu, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika jangan mau diperah-perah. Siap? Dan jadilah generasi yang berguna bagi nusa bangsa, bagi negara, bagi agama, dan bagi seluruh manusia, dengan cara mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Bhinneka Tunggal Ika. Siap? Merdeka, merdeka, merdeka.
Cukup sekian. Hidup sendirian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada undian yang kelima yang telah melaksanakan tugasnya dan juga informasi kepada seluruh peserta rebana untuk melakukan pendaftaran ulang ditunggu oleh Bapak Andri ataupun Ibu Yulis ataupun Ibu Iis di sebelah kanan panggung. Dipersilahkan kepada Dewan Juri yang terhormat untuk membubuhkan nilainya. Sebelum dilanjut, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan. Kita panggil undian yang ke-6 ayat. Undian yang ke-7 dipersilakan untuk naik ke panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat karunia dan limpahan rahmatnya, kita semua bisa berkumpul memperingati ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke panutan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kepala Desa yang saya hormati beserta jajarannya, Dewan Juri yang saya hormati, dan tentunya seluruh warga desa yang saya banggakan. Hari ini, tepatnya 79 tahun yang lalu, Indonesia menyatakan diri sebagai negara merdeka. Merdeka dari segala penjajahan fisik, pemikiran, dan mental kolonialisme yang telah beratus-ratus tahun bangsa ini alami. Hadirin yang saya hormati, jika kita mencari kolerasi serta makna kemerdekaan dalam sudut pandang Islam, setidaknya dalam Al-Quran ada 3 kisah yang menggambarkan kemerdekaan ini. Yang pertama, merdeka secara fisik. Ada kisah Nabi Musa alaihi salam yang begitu masyhur tertuang dalam Al-Quran surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Al-ayah sadaqallahul adzim. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksamu dengan siksaan yang pedih. Ayat ini menjelaskan bahwa Bani Israel, kaum Nabi Musa alaihi salam, telah bebas merdeka dari belenggu penjajahan yang dilakukan secara pedih oleh Fir'aun dan pengikutnya. Seperti halnya bangsa Indonesia yang berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perjuangan seluruh rakyat Indonesia sehingga kita bisa bersatu mengusir penjajahan dari bumi pertiwi ini. Yang kedua,
merdeka secara pemikiran. Quran Surah Al-An'am ayat 76 sampai 79 menceritakan perjalanan spiritual Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhannya. Perjalanan spiritual ini membantu membebaskan Nabi Ibrahim dari belenggu keyakinan yang keliru. Sebagaimana halnya bangsa Indonesia yang berjuang guna membebaskan pemikiran, ide, dan intelektual yang berkat perjuangannya kita bisa bebas mengekspresikan diri tanpa intimidasi dari pihak manapun. Dan yang terakhir, merdeka secara mental. Setidaknya dalam misi dakwah beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi tantangan penjajahan dalam 3 dimensi sekaligus, yaitu disorientasi hidup yang dijelaskan dalam Quran Surah Yusuf ayat 108, kezoliman sosial yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 7, dan disorientasi dijelaskan dalam Quran Surah Al-Humazah ayat 1-4. Dari ketiga misi yang diemban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mentransformasi mental bangsa Quraisy pada zaman jahiliyah, rasanya bisa menjadi contoh apik untuk kita petik dan terapkan hikmahnya pada kehidupan sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, dulu Soekarno pernah berpesan, perjuangan kami lebih mudah karena hanya mengusir penjajah, tapi perjuangan kamu lebih sulit karena akan melawan bangsa sendiri. Terbukti hal tersebut benar adanya, akan tetapi kita sebagai bangsa telah terbukti tidak akan melampaui batas. Semangat jiwa patriot akan terus tertanam dalam segenap raga penduduk Indonesia. Untuk itu, mari kita kubur kebencian, kita bangun negeri ini dengan karya-karya terbaik agar negeri ini tetap tegak berdiri dan disegani dunia. Merdeka, merdeka, merdeka. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga NKRI tetap tegak, jaya, maju, dan abadi sampai dunia berakhir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada undian yang ke-7 yang telah melaksanakan tugasnya. Dewan juri yang terhormat, dipersilahkan untuk membubuhkan nilainya. Marilah kita lanjutkan, yaitu kita panggil peserta dengan nomor undian terakhir, yaitu undian yang ke-8. Dipersilahkan untuk naik ke panggung. Dari informasi kasadaya para peserta qasidah mangga tiasa ngantosan di Lebetgor oge tiasa melakukan registrasi ulang ataupun pendaftaran ulang sambil membawa nomor undian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in beserta tabi'atnya. Semoga sampai kepada kita rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dewan juri yang terhormat, yang arif dan bijaksana, para saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Bentuk syukur realisasinya ayat Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122 pada jiwa kita. Semoga berkah silaturahmi ini menjadikan kita dapat rahmatnya Allah yang menghantarkan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita dapat lebih berperan dan bermanfaat terhadap agama dan NKRI ini. Sesuai juga dengan tema hakikat makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya banyak sekali pesan-pesan yang ingin saya sampaikan, khusus buat saya sendiri dan untuk saudara-saudara semuanya. Pesan yang pertama sesuai ayat Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122 di akhir muqaddimah tadi. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Wallahu a'lam bishawab. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang yatafaqahu fid din untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Ayat ini mengingatkan bahwa begitu penting dan wajibnya di antara kita untuk menuntut ilmu agama. Tetapi saya sarankan pula bahwa kita juga jangan terlalu terlena di dalam masa muda kita ini. Sebagaimana pepatah orang kulon mengatakan, there is no life for memorize and undejuk moment. Tiada masa yang paling indah kecuali masa muda. Sehingga kita sadar bahwa dalam jiwa muda kita ini tertanam beribu bakat dan berjuta kemungkinan. Tergantung lebih kemana kita mengarahkan masa muda kita ini. Pesan yang kedua sesuai pesan Syekh Imam Syarifuddin Yahya Al-Imriti dalam kitab Imritinya yang masih di bait ke-17, beliau menjelaskan idil fatahas ba'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam ya'tafi. Ketika seorang pemuda ingin bangkit namun ia tidak mempunyai tekad, maka kebangkitannya hanyalah sia-sia, tidak membuahkan apa-apa. Natijahnya, dikala kita berstatus sebagai pemuda dan pemudi di masa sekarang, ketahuilah bahwa kita akan menjadi penerus risalah agama dan bangsa di masa yang akan datang. Kata Syekh Imam Syarifuddin di atas, cerahnya masa depan agama dan negara itu ditentukan seberapa besar tekad dan niat kita pada hari ini. Sehingga Islam pun pernah memberi landasan Syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda di hari ini, pemimpin di masa yang akan datang. Itulah landasannya. Pesan yang ketiga sesuai pesan Syekh Ibnu Malik dalam kitab Alfiyahnya di urutan bait 346, beliau menjelaskan wajrur rawin sita bi'al-ghim khabad kamubtaghi jahin wa malaman nahad. Ketika seseorang mencari kemuliaan diri atau materi, ia akan merasakan jatuh sebelum ia
ia bangkit. Logikanya ketika kita melangkahkan kaki inci demi inci menggapai cita-cita dan tujuan, ketahuilah bahwa ujian akan datang. Sebagaimana Al-Quran telah menjelaskan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Setelah jatuh pasti bisa bangkit. Tepatnya jangan mengeluh atas semua rintangan yang Allah berikan kepada kita, karena semua perjuangan butuh rintangan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesimpulannya bersyukurlah atas karunia yang Allah percayakan kepada kita. Lalu tekadkan niat demi masa depan agama yang hebat, dan jangan mengeluh atas rintangan yang kuat. Mari bergegas, berukhuwah, menyambung tangan, berpegangan erat-erat demi masa depan agama dan negara, sehingga kelak menjadi negara Indonesia yang baldatun, thayyibatun, wa rabbul ghafur, rapih-rapih loh jirawi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Seperti halnya tiada bukit yang tidak bertebing, tiada pantai yang tidak berkarang, begitu pula tiada manusia yang tak pernah luput dari dosa dan alfa. Oleh karenanya, sebelum saya mengakhiri pembicaraan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam silaturahmi dari saya. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada undian yang ke-8 yang telah melaksanakan tugasnya, dan pada seluruh dewan juri dipersilahkan untuk membubuhkan nilai-nilainya dan juga bisa langsung berkoordinasi ataupun musyawarah untuk menentukan siapakah yang akan menjadikan juaranya. Dan juga sebelum kita lanjutkan ke kegiatan yang lain, tepuk tangan dulu untuk kita semua, khusus untuk penonton. Dan juga terima kasih kepada seluruh dewan juri yang telah melaksanakan tugasnya. Tepuk tangan untuk dewan juri. Terima kasih. Ya, dipersilahkan kepada seluruh dewan juri untuk musyawarah untuk melaksanakan ataupun melakukan penilaian siapakah yang akan menjadikan juaranya. Sekali lagi kita lanjutkan. Halo. Hey. Well. Kurang keras. Well, siap untuk melanjutkan kegiatan yang lain? Siap untuk menyaksikan? Siap. Naon cenah ayeuna teh? Lomba naon ayeuna teh diteraskeun teh kana lomba naon? Lomba qasidah Rabbana. Pendukungnya dari Kostasari, tepuk tangan. Dari Cisere, dari Kosta Baru, dari Awilega, seluruhnya bagus. Terima kasih. Tak lupa diinformasikan kepada seluruh warga desa Pedang Kamulyan, insya Allah beberapa saat lagi akan dilangsungkan, yaitu perlombaan Qasidah Rabbana Desa Pedang Kamulyan, yang insya Allah peserta untuk lomba Qasidah Rabbana yang berjumlah mungkin kurang lebih yaitu 8 peserta, perwakilan dari masing-masing RW yang ada di Desa Pedang Kamulyan. Dan mohon ataupun himbauan ataupun panggilan kepada dewan juri untuk bidang Qasidah Rabbana. Yang pertama yaitu Bapak Supriyatna